kembali lagi di Mami Willy Vlog. Nah, kali ini aku akan kasih tahu cara diet DBM untuk para pemula. Untuk kalian yang mau langsing atau kurus, kalian bisa menyimak video ini sampai akhir ya. Karena aku akan kasih tahu cara dan tips diet DBM untuk para pemula. Ini benar-benar menurut pengalaman pribadi aku sendiri yang berhasil menurunkan berat badan 21 kilo. Dan ini adalah buktinya. Aku udah dapat sertifikatnya. Ini adalah bukti kalau aku bisa menurunkan berat badan lebih dari 20 kilo selama 4 bulan atau 6 bulanan lah. Ini hasilnya. Nah, teman-teman, jadi awal aku mulai ikut DBM itu yaitu bulan Agustus akhir. Dan saya sudah mencoba beberapa diet yang ada di YouTube, yang ada di Google, pokoknya yang ada di sekitar. Kayak diet ini, diet ini. Semua udah dicoba, tapi nggak ada yang berhasil. Dan cuman diet ini yang berhasil. Ini foto sebelum aku diet. Gini banget kan ya? Sebelum aku diet. Aku juga udah coba minum teh pelangsing, susu pelangsing, Herbalife. Pokoknya aku udah coba Herbalife itu dan harganya kan cukup lumayan mahal ya. Aku jadi berhasil cuma beberapa kilo doang, jadi aku nggak lanjutin. Sampai nge-gym tiap hari pun aku lakuin dan itu tidak berpengaruh, berat badanku nggak turun sama sekali. Nah, di diet DBM ini doang yang berat badan aku turun. Dan ini foto yang aku berhasil turun berat badan 20 kilo. Jadi jauh banget ya. Memang sekarang aku emang rada berisi lagi. Kenapa? Karena setahun terakhir ini aku udah mulai nggak diet lagi. Tahun 2021 kemarin. Dan awal tahun ini aku baru mulai diet DBM lagi. Alhamdulillah hasilnya sangat menyenangkan. Kenapa? Karena aku udah tahu jurus jitunya, jadi aku enjoy aja ngelakuinnya. Aku bisa menurunkan berat badan itu 1 minggu 2 kilo. Jadi kalau 1 bulan itu bisa 8 kilo. Bombastis kan? Jarang-jarang ada yang berhasil diet seperti ini. Artinya DBM itu singkatannya diet enak, bahagia, menyenangkan. Memang sangat menyenangkan. Menurut saya di diet ini adalah diet yang paling gampang. Kenapa? Karena kalian bisa memakan makanan sehari-hari. Tapi ada yang boleh dan ada yang dipantang. Jadi kalian itu harus benar-benar tekad untuk langsing. Saya akan kasih tahu tipsnya. Yang pertama itu harus niat. Kalian harus niat dulu kalian mau diet. Kedua, kalian harus konsisten. Konsisten itu perlu banget. Kenapa? Kalau udah niat tapi kalian konsisten, itu dietnya pasti akan gagal. Tanamkan itu dalam otak Anda, kalau diet itu harus konsisten. Yang ketiga, yaitu saya melakukannya dengan berpuasa. Kenapa harus dipuasa? Karena menurut saya diet sambil puasa itu bisa menurunkan berat badan lebih cepat. Apalagi yang berat badannya lebih dari 80 kilo. Itu berat badan turunnya itu lebih cepat banget. Jadi berat badan di atas 80 kilo itu turunnya akan lebih cepat dari yang 60 kilo atau 65 kilo ke bawah. Kenapa? Karena yang 80 kilo itu kita akan mengurangi air yang ada dalam tubuh kita dulu, baru lemak yang akan turun. Karena menurut saya diet sambil puasa itu bisa menekan rasa lapar yang ada dalam tubuh saya. Kayak kalau puasa itu nggak lapar aja bawaannya. Beda dengan yang kita diet saat nggak puasa dan diet saat puasa, itu beda banget. Buat teman-teman yang mau diet, aku saranin dimulainya hari Senin. Kenapa? Karena biar gampang aja ngitungnya menurut aku. Dan kalian juga catat mulai diet DBM serta cantumkan berat badan di awal. Kalian harus tulis itu agar memotivasi diri kalian sendiri dan kalian bisa tahu berat badan kalian turunnya berapa.
Itu yang pertama. Pokoknya mulai aja dulu hari Senin dan kalian buat catatan BB di awal supaya termotivasi untuk diri kalian sendiri. Dan jangan lupa cantumkan target kalian, ingin mencapai berat badan berapa dan untuk apa agar kalian termotivasi. Kalau bisa sih kalian pajang tuh foto artis favorit atau body ideal. Yang kedua, kalian buat jadwal makan dari hari Senin sampai hari Minggu. Kenapa? Agar kalian bisa konsisten dan bisa menuju langsing. Dengan jadwal itu kalian tidak makan asal-asalan. Dan makanan yang dilarang itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan gula. Segala yang mengandung karbohidrat kalian tidak boleh makan. Kayak nasi, kentang, jagung, roti, ubi-ubian itu udah nggak boleh ya. Dan segala minuman yang mengandung gula dan kue-kuean itu kalian udah nggak boleh. Tapi di DM juga banyak cemilannya. Nanti aku bakal kasih tahu cemilan apa aja yang boleh dimakan di diet DBM ini. Yang dibolehkan di DBM yaitu protein tinggi dan serat, seperti telur, ayam, daging, ikan, dan jamur. Ingat ya, tempe, tahu itu nggak boleh. Protein nabati itu yang boleh itu cuman jamur. Kenapa tempe tahu itu nggak boleh? Karena saya yakin kalau tempe tahu boleh, kalian pasti kangen nasi. Jadi nggak boleh ya, itu di skip tempe sama tahu. Minuman yang boleh kalian minum yaitu air putih, air es tawar, teh tawar. Kalian boleh minum bebas, sebebas-bebasnya sampai kenyang. Dan yang paling penting itu adalah air putih. Karena air putih itu paling penting di diet BM ini karena kita harus minum banyak air putih. Dan buah-buahan apa aja sih yang dibolehkan di diet DBM? Buah-buahan yang dibolehkan di diet DBM itu adalah yang pertama alpukat. Alpukat itu bebas, kalian mau makan apa kapan saja dan di mana saja, berapa aja itu bebas. Yang kedua, apel. Apel kalian boleh makan tapi hanya 100 gram. Yang kedua, stroberi sama 100 gram juga. Yang ketiga yaitu pir sama 100 gram juga. Yang keempat, jambu air. Kalian boleh makan itu juga tapi 100 gram juga dan dimakan di siang hari. Disarankan sih dimakan di siang hari ya. Jangan sampai kalian makan buah-buahan itu di malam hari. Dan yang buah-buahan yang dipantang adalah semua jenis buah kecuali buah yang tadi aku sebutin ya. Kalian gak boleh makan buah sembarangan karena emang itu adalah yang dibolehkan di DBM. Jadi kalau kalian pengen kurus dan langsing, kalian harus mengikuti aturan-aturan yang ada di diet DBM. Kembali lagi ke konsep yang pertama tadi, kalian harus konsisten dan mengikuti aturan yang ada di DBM. Gimana cara masaknya? Cara masaknya bebas. Mau digoreng, mau dibakar, mau direbus, mau dikukus itu terserah. Terserah kalian pokoknya. Dan kalian boleh menggunakan garam, MSG, kecap. Kecap itu dibatasin ya teman-teman, cuma 2 sendok makan. Saus boleh dan kalian boleh makan pedes. Itu kenapa aku senang banget di DBM karena dibolehkan makan pedes, makan garam, boleh. Kalian tidak boleh makan gula. Kalian tidak boleh dimasukkan masakan itu gula ya, kecuali gula diet kayak gula Tropicana Slim atau gula diabetes. Itu kalian boleh menambahkan 1 hari 1 saset. Kok nggak boleh makan kue? Tenang, di DBM ada kue yang enak-enak. Nanti aku bakal upload bagaimana cara buat kue-kue di DBM dan cemilan-cemilan apa aja yang boleh di DBM. Kalian yang mau kurus terus simak videonya ya. Dan aku akan kasih tahu pengalaman-pengalaman pribadi aku sendiri yang berhasil menurunkan berat badan. Nah, buat kalian yang masih bingung gimana sih caranya kita mulai diet DBM tuh? Yang pertama, setelah bangun tidur, kalian harus minum air putih. Kalau bisa sih air hangat. Kenapa? Karena biar membuang racun-racun yang semalam yang ada dalam tubuh kita. Kalau aku sarannya seperti itu. Yang kedua, kalian tidak boleh melewatkan sarapan. Ingat, sarapan nggak boleh dilewat.
Sarapan itu bisa dimulai 1 jam setelah kalian bangun tidur. Misalnya kalian bangun jam 6, sarapan bisa jam 7 atau jam 8. Sarapannya apa? Kalian bisa minum air putih atau air teh, sama yang paling gampang dulu, kalian punyanya apa di rumah. Kalau aku sih biasanya makannya telur rebus, kalau enggak telur goreng. Biasanya aku tuh makannya 2 karena aku nggak kenyang kalau 1. Pokoknya sekenyangnya protein itu mau 3, mau 4, mau 5 terserah mau sarapan. Pokoknya jangan pakai nasi ya, jangan pakai karbo. Itu yang jam 7 pagi aku sarapannya itu. Jam 9 kalian minum air putih 3 gelas kecil, kalau enggak 1 liter nggak apa-apa. Tapi kalau kalian belum terbiasa minum air putih, 1 gelas biasa pun nggak apa-apa. Tapi nanti jam 9 lewat kalian minum lagi, jam setengah 10 kalian boleh minum lagi. Yang penting kamu rajin minum air putih, karena itu akan membantu tubuh kita membuang racun-racun dan lemak-lemak dalam tubuh kita. Jam 12 kalian boleh makan sayur. Sayurnya yaitu sayur wortel, buncis, brokoli, dan sayur-sayuran hijau itu boleh bebas, kalian boleh makan. Ingat ya, masaknya nggak boleh pakai gula, nggak boleh ya. Dan kalian tidak boleh memakai santan peras. Ada santan yang boleh kan di DBM, itu santan kara. Kalian boleh minum santan kara ya, sun kara itu kalian boleh boleh meminumnya. Dan ini saya pernah berhasil menurunkan berat badan dengan sun kara. Nohwak itu benar-benar bisa menurunkan berat badan. Tapi itu untuk yang sudah 3 bulan diet TBM ya. Yang belum jangan dulu. Kalian harus nyimak dulu video-video aku yang baru pemula. Nah, di jam 12 kalian boleh makan sayur. Sayur wortel, brokoli, buncis, atau sayuran-sayuran yang lainnya. Kalian juga bisa menambahkan protein. Jangan lupa yang utama itu protein. Kalian boleh pakai telur, pakai ayam, daging, atau semacam protein yang lainnya. Aku saranin kalau kalian mau ngerasa kenyang makan tanpa nasi, makanlah yang berkuah. Misalkan sop atau soto bening, tapi tanpa bihun ya. Pokoknya itu yang bikin kenyang. Biasanya aku kalau lapar sop, kalau enggak soto, karena itu buat kenyang lebih lama karena ada kuahnya. Kalau kalian lapar di jam 2, jam 3, atau jam 4, kalian boleh ngemil. Cemilan yang boleh di DBM itu yaitu kerupuk kulit dan keju. Keju kok dimakan keju? Makan keju mentah-mentah kan gak enak. Nah, di DBM itu keju itu bebas dimakan kapan aja. Dan aku punya kreasi keju yang bikin enak dan nggak enak. Itu bener-bener enak, anak aku aja sangat doyan. Dan aku akan kasih tahu cara membuat keju goreng, cemilan paling enak di DBM menurut aku. Dan jam 4-nya kalian boleh makan lagi, misalkan makan ikan atau makan telur. Kalau kalian lapar lagi di jam 6, kalian juga boleh makan lagi. Tetapi hanya boleh makan protein ya, karena sayur dibatasin. Sayur itu hanya boleh dimakan dari jam 12 sampai jam 5. Kalau jam 6 kalian lapar, jam 6 ke atas, misalkan jam 6, jam 7, jam 8 malam kalian lapar, kalian boleh makan lagi, makan ayam kayak sate. Tapi satenya plain ya, jangan boleh pakai bumbu kacang. Dan ini bumbu-bumbu yang nggak boleh, pokoknya plain. Bumbu kacang itu nggak boleh ya teman-teman. Kalian boleh makan telur dadar, telur rebus, telur goreng, itu terserah. Kalian boleh makan bebas, itu boleh ngemil dan itu nggak bikin gemuk kalian. Insya Allah berat badan itu akan turun, dan itu pun saya lakuin. Kalau saya lapar, saya makannya kayak sate, telur, yang gampang-gampang aja deh, yang tersedia di rumah kalian. Kebanyakan yang nanya, mahal ya diet TBM? Enggak, sebenarnya diet TBM itu enggak mahal. Cuman kalau kita mau berhasil menuju sesuatu, itu harus punya modal. Modalnya nggak hanya tekad kita, tapi juga ada material. Tapi menurut saya di DBM ini nggak perlu modal material gede-gede, karena saya masak untuk di rumah pun masak untuk keluarga juga, dan bisa saya makan.
saya makan ya memasak makanan yang bisa saya makan dan bisa suami saya makan, anak-anak. Ingat ya, buat kalian yang mau mulai diet DBM, buat jadwal makanan dari hari Senin sampai hari Minggu. Kalau kalian susah, bingung mau bikin jadwal apa, nanti aku akan kasih tahu makanan-makanan apa aja dan kreasi-kreasi makanan apa aja yang bisa dimakan di DBM ini. Aku pasti bakal kasih tahu. Yang penting kalian tonton terus vlog ini tentang diet DBM dan jangan lupa kalian juga subscribe, like, dan komen. Kalian juga bisa bertanya-tanya di komen, aku akan menjawab dengan sesenang hati dan aku akan mengajari kalian yang mau kurus sampai berhasil. Yang penting kalian tonton video ini sampai habis ya. Di diet DBM ini juga aku sama sekali nggak olahraga. Selama 6 bulan itu aku udah nggak olahraga, tanpa olahraga sama sekali. Tapi karena aku ingin berat badannya kekal, pengen sekelah, kalau bahasa Sundanya itu pengen nggak lembek dan pengen pipi agak cabi, biasanya ngelakuin plank selama 1 menit dan olahraga muka itu selama 1 menit juga sebelum dan sesudah tidur. Itu aku lakuin waktu berat badan aku udah turun. Nah teman-teman, segitu dulu ya penjelasan aku. Nanti aku bakal kasih tahu lagi tentang diet-diet DBM untuk para pemula. Kalian tonton terus vlog aku ya. Aku akan kasih tahu semuanya sampai kalian kurus. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kurus.